Di sini disebutkan bagaimana kemudian strategi pemerintah kolonial untuk membungkam suara-suara anak muda ini. Pemerintah kolonial itu mencoba memutus bantuan dari orang tua mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ngobras, ngobrol bareng sejarah dari komunitas Jejak Islam untuk Bangsa. Nah, hari ini episode ini kita akan membahas tentang rekomendasi buku nih lagi, seperti biasa kita juga merekomendasikan buku buat teman-teman ya. Kali ini buku apa nih yang mau dibahas nih? Ya. Ini buku tulisan terbaru sih ya. Terbitan baru, judulnya Di Balik Bendera Persatuan, Kalangan Nasionalis Indonesia dan Gerakan Anti Kolonial Dunia 1917 sampai 1933. Oke, penulisnya? Penulisnya itu adalah Klaas Tuche. Nah, orang Belanda berarti yang nulis? Penulisnya orang Belanda. Dia ini lulusan dari Universitas Amsterdam. Jadi dia S1 sampai S3 di Amsterdam, mendalami sejarah dan kebetulan memang riset-riset dia sejak S1 sampai S3 itu dia mendalami tentang bagaimana gerakan nasionalisme di Indonesia gitu, terutama mungkin di kalangan para pelajar-pelajarnya. Jadi pelajar Indonesia di luar negeri ceritanya, di Belanda nih terutama. Ya, buku ini menceritakan tentang bagaimana pelajar-pelajar Indonesia yang ada di Belanda tahun 1910 hingga 1920-an itu kemudian mereka berjejaring dengan aktivis nasionalis dari negara-negara lain untuk kemudian memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di ranah internasional. Wah, menarik ya. Udah main internasional berarti pada saat menjadi mahasiswa pun. Iya, betul. Oke, ini penerbitnya apa? Dari Margin Kiri. Oke, Margin Kiri. Oke, kan tadi bahas tentang gerakan mahasiswa sendiri di luar negeri, di Belanda ya, tentang gerakan anti kolonial. Nah, emang apa pentingnya sih bahas anti kolonial di luar negeri gitu? Bukannya anti kolonialisme harusnya di sini gitu? Mungkin sebagian orang akan bertanya seperti itu. Ya, pertama kita perlu mengetahui juga ya bahwa ya gerakan kemerdekaan itu terutama di negara-negara terjajah ya di kawasan Asia ataupun Afrika itu memang tidak akan terlepas dari kondisi internasional gitu. Karena kan imperialisme itu kan juga gerakan internasional. Contohnya misalkan Inggris itu kan tidak hanya menjajah satu kawasan, tidak hanya menjajah satu negara. Begitupun Belanda sebelumnya juga kan bukan hanya menjajah Indonesia doang, tapi di Afrika juga ada jajahan Belanda. Begitupun negara-negara kolonial lain gitu. Apalagi kalau kita berbicara soal kapitalisme, ya kan, sebuah perusahaan besar yang didukung oleh kekuatan politik, itu kan juga mereka kan gerakannya bersifat global, ya kan, perusahaan-perusahaan global itu. Artinya perjuangan untuk menuntut kemerdekaan ini memang tidak cukup hanya berfokus pada perjuangan di dalam negeri, gitu, tetapi juga memerlukan ya jaringan internasional yang kuat. Ya sebagai contoh misalkan kita setelah kemerdekaan itu kan tokoh-tokoh bangsa kita berkeliling gitu kan demi mendapat pengakuan dari negara lain secara de jure gitu melalui jalur-jalur diplomasi gitu. Artinya ya kita tidak bisa lepas dari pergaulan internasional gitu. Apalagi Indonesia ini kan ya memang sejak dulu itu menjadi hub, ya, jaringan global penghubung ya kan antara timur dengan barat. Sehingga berbagai ideologi masuk ke Indonesia gitu kan, berbagai peristiwa yang terjadi itu pasti akan berpengaruh di Indonesia gitu kan. Ya termasuk ketika apa yang terjadi di kawasan Eropa sana ya kan, para pelajar-pelajar itu kemudian ikut terlibat dengan berbagai aksi anti kolonial yang kemudian dilakukan oleh para aktivis dari lintas negara secara internasional. Coraknya seperti apa sih? Kan kita tahu ya umumnya gerakan anti kolonial itu dari gerakan kiri ya kalau internasional nih kebanyakan. Tapi kan di situ saya lihat ada fotonya Bung Hatta nih yang anti komunis ya. Yang dikenal oleh orang-orang PKI ini anti komunis katanya kan. Nah, ini gimana ceritanya nih? Maksudnya apakah ini coraknya gerakan kiri, Hatta pernah di gerakan kiri atau memang ternyata bukan selalu kiri gitu? Sebenarnya bukan, kalau kita berbicara kiri itu bukan berarti hanya komunis saja ya, tetapi bisa juga luas, bisa juga dia hanya sosialis, demokrat gitu kan, bisa bahkan anarkis yang lebih ekstrim lagi. Gitu. Jadi ya Bung Hatta itu memang kan dia atau bahkan nasionalis seperti Hatta gitu. Iya, Bung Hatta nasionalis tapi agak ke kiri-kirian juga sebenarnya, sosialis. Gitu. Jadi bukan nasionalis yang kanan betul gitu kan. Terus sebenarnya kalau kita berbicara soal gerakan pelajar Indonesia di Belanda itu ya diawali ya oleh para elit-elit anak-anak pejabat gitu kan yang mendapat beasiswa ke Belanda. Pada awalnya ya gerakan mereka itu sangat-sangat
pasif dan istilah kata apa ya, moderat, artinya tidak benar-benar sangat kooperatif ya, sangat kooperatif terhadap pemerintah kolonial. Mereka kan mendirikan Indische Vereniging pada 1908 tuh di Belanda. Itu ya tujuan awalnya hanya sebagai untuk ya perkumpulan biasa aja, untuk saling membantu kalau di sana hidupnya kesulitan. Pelajar lah ya, kayak sekarang himpunan pelajar gitu ya. Iya betul. Tetapi nanti kemudian Indische Vereniging ini mengalami proses radikalisasi itu setelah kedatangan para pemimpin dari Indische Party yang diasingkan, ya, Cipto Mangunkusumo dan Suhardi Suryaningrat. Terutama Suhardi Suryaningrat yang kemudian diasingkan ke Belanda, dan di sana dia bergabung dengan Indische Vereniging ini. Oh, malah jadi blunder buat Belanda ketika dia bergabung dengan pelajar. Iya, betul. Gitu. Di Belanda itu justru Suhardi Suryaningrat ini membangun atau menyadarkan gitu orang-orang di Indische Vereniging ini agar mereka lebih berani gitu dalam bersikap, ya kan, dalam berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan rakyat di Hindia Belanda gitu. Makanya nanti lama-kelamaan Indische Vereniging ini menjadi sebuah gerakan yang lebih radikal terhadap penjajahan, ya? Lebih anti kolonial gitu. Dan tidak bercorak pada satu ideologi tertentu gitu, iya, ya, secara luas gitu ya. Nanti kemudian bermunculan dan datanglah pelajar-pelajar seperti ya siapa namanya, Bung Hatta, lalu ada Ahmad Subarjo, ya, Ali Sastromijoyo, termasuk Sukiman ya kan, Masyumi, yang nantinya jadi ketua Masyumi pertama itu. Terus banyak lain-lainnya di sini. Tetapi di sini memang hanya difokuskan membahas tiga tokoh. Tiga tokohnya itu adalah mana ya? Tiga tokohnya itu adalah Bung Hatta, Ahmad Subarjo, Samratulangi, menarik. Ya, dan Arnold Mononuto. Iya. Gitu. Berarti dua, Arnold Mononuto dan Samratulangi tokoh dari Kristen kalau nggak salah, kalangan Kristen ya. Iya, betul. Dan Islamnya dari Ahmad Subarjo dan Bung Hatta. Ya, walaupun mereka tidak bergerak dengan ideologi agama, tapi ini menarik komposisinya. Ini kenapa? Mungkin ada penjelasan nggak atau kenapa dipilih tokoh-tokoh itu atau? Tokoh-tokoh itu dipilih karena mereka menjadi tokoh kunci yang tersebar di berbagai negara di Eropa gitu. Misalkan di sini disebutkan bagaimana Samratulangi itu di daerah Zurich, Swiss. Oh, Swiss. Oh, di Zurich berarti ya. Jadi dia sempat belajar di Swiss, dan di Swiss itu dia juga membangun sebuah gerakan dengan pelajar-pelajar Asia yang lain. Gitu. Nah, kalau Arnold Mononuto dia masuk ke dalam Perhimpunan Indonesia, tapi kemudian diutus untuk tinggal di Paris ya selama masa-masa liburan. Di Paris itu nanti dia kemudian membangun jaringan lagi, dengan organisasi lain, misalkan dengan para pelajar dari Cina, dari India, lalu dengan organisasi lain, dengan partai-partai sosialis di Prancis sana dan sebagainya gitu. Sedangkan kalau Ahmad Subarjo itu ya dia juga dia pernah menjabat sebagai ketua Indische Vereniging gitu, tapi kemudian setelah tidak menjabat dia tetap menemani di balik layar para aktivis PI ini, termasuk ketika Bung Hatta memimpin sebagai ketua PI tahun 1926 sampai 1930 gitu. Jadi menariknya walaupun mereka tidak tercorak pada satu ideologi tertentu, tapi mereka tetap menjalin hubungan dengan gerakan-gerakan luas, termasuk gerakan kiri di luar negeri ya. Itu tidak bisa dilepaskan gitu. Jadi gerakan kiri pun punya kontribusi besar, termasuk gerakan kiri internasional kepada pelajar-pelajar kita. Dan di sini mereka membangun networking gitu ya. Nggak heran kalau misalnya nanti ketika Indonesia sudah mencari pengakuan kemerdekaan, ketemu dengan teman-teman lama yang tanda kutip gitu kali ya. Itu menarik sekali. Tapi kalau kita mengaitkan fenomena yang dibahas di buku itu tentang gerakan mahasiswa internasional gitu ya, yang melawan anti kolonial. Nah, relevansi dengan masa kini itu apa kira-kira? Ya, pertama kalau kita melihat ya, kolonialisme pada zaman sekarang ini kan belum berakhir gitu kan. Terutama misalkan apa yang terjadi di Palestina. Betul. Makanya misalkan kalau kita melihat ya, perjuangan Palestina itu tidak bisa hanya dilakukan oleh rakyat dalam negeri mereka saja gitu, tetapi juga harus perlu kekuatan internasional gitulah untuk saling bahu-membahu, karena memang kolonialisme Zionis Israel sendiri juga disokong oleh kekuatan besar internasional gitu kan, misalkan oleh Amerika dan sekutunya, belum lagi perusahaan-perusahaan global gitu. Itu kan masih relevan gitu kan. Kalau kita berkaca pada zaman dulu kemerdekaan Indonesia, juga kita membangun jejaring internasional. Orang-orang dari berbagai negara itu ya bersahabat dengan kita dan ikut
membantu kita gitu. Makanya kalau zaman sekarang ya memang tidak bisa Indonesia hanya diam misalnya ketika melihat ada kolonialisme terjadi gitu kan. Ya kita juga harus turut aktif dalam membangun perdamaian dunia gitu kan, kalau di dalam konstitusi kita gitu, menghapus penjajahan di atas dunia gitu. Jadi menarik berarti ya teman-teman untuk membahas secara umum tentang kolonialisme, penjajahan, itu bahkan relevan hingga saat ini, terutama ketika melihat apa yang terjadi di Gaza gitu, ada Palestina lah secara umum ya gitu. Sehingga teman-teman mungkin punya bayangan bahwa gerakan-gerakan anti kolonial itu tidak bisa hanya sendiri-sendiri masing-masing atau terpagar pada batas-batas wilayah negara tertentu saja. Nah, gitu. Oke. Tapi ada satu hal yang menarik lagi, Mas, selain yang itu tadi ya. Kita melihat ini kan para pelajar yang berjuang gitu ya. Artinya mereka masih sangat di usia muda gitu kan, tapi mereka memiliki sebuah idealisme yang sangat tinggi gitu. Di sisi lain ya karena mereka masih muda, artinya secara kehidupan mereka masih sangat bergantung terhadap bantuan orang tua dan lain gitu kan. Nah, di sini disebutkan bagaimana kemudian strategi pemerintah kolonial untuk membungkam suara-suara anak muda ini. Pemerintah kolonial itu mencoba memutus bantuan dari orang tua mereka agar mereka di Eropa itu luntang-lantung gitu. Ancamannya seperti itu. Ditarik beasiswanya, orang tuanya nggak boleh ngebiayain, sehingga mereka banyak dari para pelajar di sini yang merasa khawatir gitu. Misalkan di sini Arnold Mononutu sempat mengatakan, karena ayahku menuntut supaya aku meminta maaf kepada si Belanda gila. Kalau sampai aku tidak bersedia, maka aku harus pulang ke Indonesia. Tetapi yang paling gawat adalah dia akan minta diberhentikan kalau aku tidak mendengarkannya. Kalau ini sampai terjadi, maka adik-adikku akan hidup dalam kemiskinan dan menjadi korban tindakanku. Dari semua yang pernah ditulisnya, ternyata dia itu lebih gawat dari seorang moderat. Apa yang harus aku perbuat? Jadi ini kegelisahan seorang Arnold Mononutu gitu. Dia sampai ke keluarga-keluarganya bakal terdampak ya. Keluarganya itu diancam gitu kan, karena Arnold Mononutu ini sangat bersikap non kooperatif gitu kan, sangat bersikap radikal melawan penjajahan gitu. Jadi yang diincar bukan hanya si sosok aktivisnya, tapi juga keluarganya diancam dengan berbagai hal gitu kan. Jadi sandera tanda kutip ya. Iya betul, itu kan ciri-ciri pemerintah yang sangat otoriter gitu kan. Dia tidak hanya mengancam kehidupan si aktivis, tapi juga ada keluarganya gitu loh, yang kemudian coba dibungkam gitu. Ini menarik sekali ya, saya baru kepikir juga, terutama mungkin buku ini bisa menginspirasi teman-teman yang lagi kuliah di luar negeri atau sedang kuliah di luar negeri untuk melakukan napak tilas jejak yang sama gitu, walaupun ada ancaman-ancaman dimanapun ya gitu. Teman-teman, itu aja mungkin dari kita, buku dari Di Balik Bendera Persatuan, dari penerbit Margin Kiri kelas Tuce. Mudah-mudahan bermanfaat, silahkan dicari bukunya dari penerbitnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.